Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seni Saputra dengan NIM 25042159 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Adapun tujuan saya untuk presentasi kali ini yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil karya ilmiah saya mengenai SDG 16 dengan judul Penguatan Institusi, Akuntabilitas dan Supremasi Hukum. Analisis komprehensif pencapaian SDG 16 di Indonesia. Di sini dapat kita lihat SDG 16 merupakan fondasi dari tata kelola pembangunan berkelanjutan. Baik, kita lanjut ke latar belakang dan pentingnya SDG 16. SDG 16 merupakan enabler fundamental, yaitu sebagai syarat sukses pada agenda 2030, yaitu tanpa institusi yang adil dan akuntabel, tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sulit tercapai. Yang kedua itu komitmen versus realitas. Indonesia diakui memiliki komitmen formal yang tinggi, tetapi pencapaian target lapangan seringkali menghadapi hambatan yang struktural. Yang terakhir itu fokus analisisnya, itu menganalisis tentang cacatnya struktural dan dalam implementasi target 16, yaitu aset curian, anti korupsi, dan institusi akuntabel. Lanjut, kita masuk ke tujuan penulisan. Baik, kita lanjut ke tujuan penulisan dan penelitian. Mengapa analisis ini penting? Yang pertama itu sebagai analisa kita mengenai kesenjangan implementasi, yaitu mengkaji diskrepansi antara komitmen VNR dan realitas penegakan hukum atau reformasi birokrasi. Yang kedua itu mengevaluasi efektivitas kelembagaan dengan cara menilai kinerja inisiatif seperti zona integritas dan tata kelola lokal. Yang terakhir itu merumuskan rekomendasi kebijakan dengan memberikan usulan yang spesifik dan actionable untuk percepatan SDG 16 ini. Baik, kita lanjut ke kerangka pembahasan kita pada presentasi ini, yaitu ada tiga pilar kegagalan struktural. Yang pertama, integritas kelembagaan, fokus pada pemulihan aset dan juga anti korupsi. Pilar yang kedua itu efektivitas kelembagaan, fokus pada reformasi birokrasi dan tata kelola lokal. Pilar ketiga yaitu tentang supremasi hukum dan akses keadilan, fokus pada kepercayaan publik dan under reporting. Kita masuk ke temuan kasus pertama, yaitu tentang integritas kelembagaan target 16.4 mengenai pemulihan aset. Dapat kita singgung mengenai kelemahan legislatif dan institusional. Yang pertama, dikarenakan karena ketiadaan regulasi payung, UU perampasan aset yang belum disahkan dan juga hambatan fatal untuk mencapai target 16.4 ini. Yang kedua, mekanisme kelembagaan yang tidak efektif, itu masih bergantung pada mekanisme in personam atau infection base yang lambat dan gagal dalam hal memulihkan aset. Serta solusi yang dapat kita berikan itu solusi konseptual dengan adanya mekanisme in rem. Yang ketiga, koordinasi yang buruk, tumpang tindih antara kewenangan KPK, kejaksaan, dan juga pihak kepolisian. Ini dapat menghambat sinergi dan juga efektivitas penindakan pemulihan aset ini. Kita lanjut ke temuan yang kedua, yaitu efektivitas kelembagaan, mencakup target 16.6 yaitu reformasi birokrasi. Adapun dilema zona integritas dan resistensi budaya. Yang pertama, zona integritas, program positif secara administratif namun belum efektif karena terancam oleh praktik
fraud yang masih sering terjadi. Yang kedua, resistensi budaya. Keberhasilan target 16.6 juga terhalang oleh kegagalan transformasi budaya, yaitunya transformasi budaya kerja yang telah mendasar, bukan hanya penataan dan juga tata kelola laksananya. Yang terakhir yaitu model solusi bottom up, yaitu penguatan tata kelola badan usaha milik desa dan juga pencegahan fraud di tingkat desa. Ini dapat menunjukkan model yang efektif untuk melokalisasi akuntabilitas dari kelembagaan reformasi birokrasi ini. Selanjutnya, temuan yang ketiga yaitu akses keadilan, yaitu target 16.3 dan kepercayaan publik. Di sini kita akan menyinggung tingginya underreporting atau rendahnya pelaporan masyarakat atau ketidakpercayaan masyarakat. Di Indonesia sendiri masih menduduki peringkat 59 dari 128 negara dalam prinsip hukum ini. Fakta yang kritis dapat kita jelaskan yaitu proporsi korban kejahatan melaporkan viktimisasi hanya sekitar 36%. Tingkat underreporting ini merupakan sinyal bahwa rendahnya legitimasi dan juga kepercayaan masyarakat. Akses keadilan tidak dapat dipulihkan tanpa peningkatan akuntabilitas institusi. 7. Kesimpulan utama yang dapat kita ambil yaitu pencapaian SDG 16 ini membutuhkan intervensi politik yang berani, integritas hukum yang terhambat oleh ketiadaan UU perampasan aset dan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum. Yang kedua, efektivitas institusi yang gagal mentransformasi budaya kerja birokrasi melebihi sekadar kepatuhan administrasi. Yang terakhir, prioritas percepatan harus difokuskan pada restorasi kepercayaan publik melalui transparansi sistematik serta penguatan legitimasi institusi. Adapun rekomendasi kebijakan atau langkah konkret untuk menuju SDG 16 ini, yang pertama, legislasi UU perampasan aset. UU perampasan aset ini harus segera disahkan karena mencakup mekanisme non-conviction based untuk memaksimalkan pengembalian aset. Yang kedua, langkah konkret yang kedua yaitu sentralisasi koordinasi, yaitu pembentukan pusat keunggulan pemulihan aset nasional yang melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, PPATK untuk mengatasi fragmentasi kewenangan ini. Langkah konkret yang ketiga yaitu lakukan transformasi reformasi birokrasi. Program zona integritas ditransformasikan untuk memfokuskan pada perubahan budaya kerja dan peningkatan indeks kepuasan publik yang terukur. Yang terakhir yaitu institusionalisasi akses keadilan komunitas, yaitu dengan mendanai program bantuan hukum kolaboratif seperti akademisi, tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai SDG 16 dengan judul penguatan institusi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Mungkin dari penyampaian saya dapat dipahami dan juga bermanfaat untuk para penonton sekalian. Salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.